Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya akan kembali mengulas tentang bongkahan fosil Galli Kelor, lebih tepatnya mengarah pada sebuah kualitas yang berbeda meskipun di dalam satu bongkahan. Karena di dalam satu bongkahan itu tidak mungkin semuanya itu rata, teman-teman. Pasti ada perbedaannya, baik dari segi kekerasannya, baik dari segi motifnya, bahkan dari segi kualitasnya secara alami atau energi yang terkandung secara alami. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan tentang fosil Galli Kelor yang berkualitas dengan fosil Galli Kelor yang kurang berkualitas dan fosil Galli Kelor yang tidak berkualitas. Memang ada tiga, teman-teman, ya, antara fosil Galli Kelor yang tidak berkualitas, fosil Galli Kelor yang kualitasnya sedang, atau dengan fosil Galli Kelor yang bagus, tentunya pada fosil Galli Kelor yang benar-benar berkualitas. Ya, dalam tema kali ini saya akan menunjukkan fosil Galli Kelor yang berbeda kualitasnya meskipun dalam satu bongkahan. Ya, ini adalah fosil Galli Kelor yang satu bongkahan setelah saya potong-potong mempunyai perbedaan pada segi kualitasnya. Tentunya sahabat-sahabat yang masih pemula sudah tahu sendiri, bisa menyaksikan sendiri, atau kita bisa menyaksikan bersama-sama, baik dari segi motifnya atau dari segi gambarnya yang terdapat pada fosil Galli Kelor ini secara alami. Ya, namun untuk sahabat-sahabat yang pemula tentunya susah sekali atau agak kesulitan mengetahui tentang fosil Galli Kelor yang berkualitas itu bagaimana. Jangankan yang pemula, bahkan tidak menutup kemungkinan yang senior pun juga agak sedikit kesusahan menentukan kualitas fosil Galli Kelor yang mengarah pada sebuah energi yang terkandung pada fosil Galli Kelor secara alami, gitu. Karena meskipun menggemari fosil Galli Kelor sudah lama, katakanlah sudah puluhan tahun, belum tentu yang menggemari fosil Galli Kelor itu fokus pada sebuah energinya, karena tidak sedikit memang yang menggemari fosil Galli Kelor dari segi seninya saja atau dari segi keindahan motifnya. Ada juga yang suka dengan fosil Galli Kelor karena mitosnya. Namun di sini berbeda, teman-teman, ya. Karena di sini saya tidak membahas tentang sebuah mitos di video kali ini, tapi saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang masih pemula tentang sebuah kualitas fosil Galli Kelor yang berbeda meskipun dalam satu bongkahan. Ini adalah fosil Galli Kelor Suro yang satu bongkahan yang sudah saya belah-belah menjadi puluhan bagian, dan di sini saya hanya menunjukkan beberapa saja. Hanya ada 6 bongkahan yang ukuran sedang meskipun ada 2 yang ukuran kecil ini, ya. Ini adalah bongkahan fosil Galli Kelor Suro yang tentunya dalam satu bongkahan, karena fosil Galli Kelor Suro itu cuma satu. Ya, di sini tempatnya, yang artinya yang saya namakan atau yang menamakan fosil Galli Kelor Suro. Cuman ini di lain tidak ada, karena yang lainnya itu tidak menamakan. Perbedaannya begitu saja, teman-teman. Baik, langsung saja ke temanya, yaitu tentang kualitas fosil Galli Kelor. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri, kita saksikan bersama-sama, bahwasanya di sebelah ini, yang bagian sini, ini kalau kita teliti, kalau kita lihat, kita cermati dengan seksama, ini ada perbedaan. Yang ini tampak jelas sekali ada serat-seratnya atau urat-uratnya yang sedikit putih kelabu, warna agak keputihan ini menunjukkan karakter sebuah fosil Galli Kelor atau karakter fosil dari sebuah kayu atau dari fosil Galli Kelor yang saya tunjukkan ini. Terus yang sebelah sini ini cukup agak sedikit lebih halus, atau bagian motifnya, serat-seratnya tidak terlihat jelas atau samar dikarenakan lebih halus dan cenderung lebih hampir menyerupai layaknya bongkahan batu badar besi. Ya, tentunya buat sahabat-sahabat
tidak asing lagi yang namanya batu badar besi itu bagaimana. Banyak variasinya, ada yang mempunyai warna merah, ada yang sedikit kehijauan, namun kebanyakan berwarna hitam dan hitam pekat, seperti halnya ini. Ini hampir seperti mirip batu badar besi tampilannya. Jika dideteksi, jika dirasakan, ini menghimpun energi yang lumayan lebih bagus dibanding yang sebelah sini. Ini saya sekedar memberikan contoh, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, agar lebih mudah agar lebih menambah wawasan kita untuk mengenali tentang sebuah fosil Gallikelor yang berkualitas sedang dan yang mempunyai kualitas yang lebih bagus lagi. Karena yang saya tunjukkan ini dua jenis kualitas, yaitu kualitas sedang dan kualitas yang bagus, gitu. Ya, bisa disaksikan sendiri ya. Ini kualitasnya lumayan, sedang, terus yang ini kualitasnya lebih bagus. Nah, secara materialnya, jika kita saksikan, jika kita lihat, kita simak, kita cermati dengan detail, ada perbedaan dari segi seratnya. Yang pertama, yang terlihat mencolok, yang terlihat lebih jelas. Terus yang kedua, yang lebih bagus ini bagian ini, serat karakter kayunya tidak terlihat jelas, sedikit hampir mirip seperti bongkahan batu badar besi atau batu andesit yang hitam pekat, begitu. Tentunya dari segi energinya pun ada perbedaan, meskipun ada perbedaan sedikit, tetap mempengaruhi itu teman-teman. Karena berbeda kualitasnya pun, energinya pun juga berbeda. Lalu apakah yang mempunyai ciri khas atau yang masih ada ciri-ciri terlihat jelas, yaitu ciri-ciri serat kayu, itu kualitasnya tidak bagus? Belum tentu. Ya, jawabnya belum tentu. Karena ada kalanya fosil Gallikelor tersebut mempunyai selain warna bagian hitamnya itu mempunyai warna hitam yang hitam pekat, selain mempunyai serat padat dan jika diasah menjadi lebih mengkilat, terkesan padat sekali, terkesan lebih keras sekali, tidak menutup kemungkinan di situ juga masih tampak jelas karakter serat-serat kayunya. Makanya saya bilang di sini itu belum tentu. Namun kebanyakan yang terdapat pada fosil Gallikelor yang berkualitas, yang kualitasnya bagus, tentunya menghimpun energi yang lumayan kuat juga, yaitu pada fosil Gallikelor yang sebelah seperti ini. Jika kita lihat, jika kita cermati dengan teliti, ini hitamnya selain pekat, lebih sedikit lebih polos, juga mempunyai karakter yang jika kita lihat sekilas hampir seperti bongkahan batu badar besi. Nah, karena untuk membedakan batu fosil Gallikelor yang bagus, yang kualitasnya bagus, seratnya padat, dan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk sahabat-sahabat yang masih pemula, itu biasanya agak sedikit kebingungan untuk membedakan fosil Gallikelor yang bagus dengan bongkahan batu badar besi, karena sekilas hampir sama. Dan untuk mengenali fosil Gallikelor yang banyak dipraktekkan, tentunya pada beberapa orang yang berprofesi sebagai pengasah batu akik, tentunya sudah mengenali semuanya antara yang fosil Gallikelor dan bukan. Dan ini juga sudah pernah saya ulas di video saya sebelumnya beberapa bulan lalu, untuk mengenali ciri-ciri fosil Gallikelor dengan mudah jikalau kita mau mengasahnya, entah itu diasah dengan alat mengasah batu atau hanya diasah dengan cara manual, yaitu hanya menggunakan amplas saja. Itu mempunyai ciri khas pada aromanya yang sedikit kurang enak jika dicium, baunya tidak enak. Ada juga yang mengatakan aromanya itu hampir mirip seperti lirang, ya, atau belerang. Aromanya hampir mirip seperti belerang. Intinya mempunyai aroma yang tidak sedap. Karena selain fosil Gallikelor, tidak ada fosil-fosil lainnya yang jika diasah itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kalau mengeluarkan aroma yang sedikit harum itu ada, tapi itu bukan fosil Gallikelor. Yang pasti selain fosil Gallikelor tidak ada jika diasah mengeluarkan aroma yang tidak sedap seperti aroma belerang. Itu sudah menjadi karakter
yang terdapat pada fosil Gallikelor. Ciri-cirinya begitu. Dan ini sekali lagi saya tunjukkan lebih detailnya antara fosil Gallikelor yang berkualitas dengan fosil Gallikelor yang kurang berkualitas. Ya, teman-teman, dalam perjumpaan kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak menggurui dan tidak merasa paling paham. Di sini saya itu niatnya sharing, berbagi kepada sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.